Xiaolong bergabung. Ini periode ketiga kalian telah tiba. Tidak baik. Selesai. Tahap ketiga kalian sudah tiba. Tidak baik. Milikku. Roh bela diriku. Ini, bagaimana mungkin? Su Chen, dia kapan jadi sekuat ini? Tuan Zhao, cepat cari cara. Pergi, semua, gara-gara perempuan ini. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku? Barang bagusmu jadi milikku. Kamu. Apa yang akan kau lakukan pada beruang tempurku? Ini. Perubahannya terlalu besar. Mulai sekarang panggil kau beruang kecil. Beruang tempurku. Menjadi miliknya. Mungkinkah palu penempa kehidupan surgawi yang legendaris? Satu orang menjadi pasukan. Legenda itu ternyata benar. Kau memang tahu barang? Selesai. Kali ini benar-benar kena batu. Ayah, cepat bangun, kau kan wali kota, cepat bunuh dia. Yuan lari, cepat lari. Ayah, Dia ternyata sekuat ini. Selanjutnya, giliran kalian. kayu, Selanjutnya, giliran kalian. Kamu. Jangan datang ke sini. kakek Su. Semua harta di kantor wali kota semuanya untukmu. Oh iya, perempuan ini juga ku kembalikan padamu. Zhao Yuan. Kakakmu bilang cinta aku selamanya. Cinta kamu. Orang sepertimu juga pantas. Anjing dan jalang, kalian tidak ada yang bisa lolos. Kakek Su, kamu ampuni aku. Kamu pantas? Anakku. Su Chen. Aku salah. Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Pergi. Aku akan jadi kekasihmu yang manis, jadi budakmu. Aku bodoh, kumohon maafkan aku. Maafkan kamu? Boleh saja. Benarkah? Kamu duluan ke neraka, minta maaf pada orang tuaku. Jangan. Bu, Jangan. Binatang roh. Carisan. Melawan aku, kamu masih terlalu hijau. Lepaskan aku. Aura ini. Rubah berekor 9. Dia adalah avatar dari permaisuri kekaisaran. Permaisuri. Kebetulan. Jadi aku tidak perlu mencarinya. apa?
Bagaimana mungkin wanita itu adalah permaisuri? Jika dia menghalangi tubuh asli, permaisuri akan merasakannya. Seluruh kota akan ikut binasa. Semut, aku akan membuat jiwamu hancur berkeping-keping. Habis. Semuanya habis. Sekali permaisuri marah, darah akan mengalir bagai sungai. Tidak mungkin. Serangan penuh kekuatanku. Ternyata. Kakak kamu sebenarnya siapa? Orang yang akan mengantarmu mati. Tidak baik. Yuan. Tidak baik. Berhenti, berhenti. Dia adalah avatar kaisar wanita. Jika dia mati, seluruh kota sejuta nyawa akan ikut mati. Kaisar wanita? Avatar. Pantas dia berani membakar seluruh keluargaku. Kalau begitu, suruh kaisar wanita datang. Tapi hari ini, wanita ini harus memberi aku ganti nyawa orang tuaku. Semut kecil. Begitu sombong. Wujud aslimu akan membuatmu menderita. Selesai. Semua selesai. Ayah, cari jalan cepat. Aku masih muda, aku belum mau mati. Aku pasti mati. Tapi kau tidak akan lolos. Hahaha. Kalau begitu, kau duluan yang turun cari jalan. Kaisar wanita akan segera menyusul. Kakek Su, jangan bunuh aku serahkan nyawaku padamu. Istana kota jadi milikmu. Terlambat. Ayahmu kesepian di alam baka. Kirim kau untuk berbakti. Kaisar wanita, kau bunuh seluruh keluargaku. Kau harus bayar dengan darah. Dinasti. Cepat atau lambat akan kuinjak habis. Su Chen. Istana kota runtuh. Lari cepat. Zong, Yang mulia. Anggur sudah dikupas. Taruh saja. Gandaku. Siapa? Berani sekali. Berani menyentuh gandaku, aku akan menangkapnya. Dan bermain-main dengannya. Liu Gonggong. Hamba di sini. Selidiki. Dalam 3 hari. Bawalah anak itu ke hadapanku. Hamba patuhi titah. Berani menyentuh ganda baginda. Hamba membuatnya tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Kebakaran, cepat padamkan api. Itu adalah kediaman tuan kota. Xiao Chen. Kamu pergi kemana? Syukurlah tidak apa-apa. Anak ini, sebenarnya pergi kemana? Kediaman tuan kota. Apa? Aku membakar kediaman tuan kota. Kak kamu membakar kediaman tuan kota? Siapa? Siapa sih? Ayo cuci baju bareng. Kamu duluan aja. Aku menyusul. Kamu membakar kantor wali kota. Di belakang kantor wali kota ada istana. Kamu membakar kantor wali kota. Istana tidak akan melepaskanmu. Cepat pergi. Tinggalkan kota ini. Sejauh mungkin. Kakak ipar, jangan takut. Kalau mereka datang satu, aku bunuh satu. Wali kota di sini. Di mata mereka. Bahkan lebih rendah dari anjing. Apa yang bisa kamu lawan mereka? Kamu membakar kantor wali kota. Itu sama saja menampar muka istana. Dengarkan kakak ipar. Lari cepat. Kekuatanku sekarang masih jauh dari cukup. Aku butuh binatang roh yang lebih kuat. Ambil ini. Pergi ke kabupaten tetangga untuk bersembunyi. Xiao Chen. Kakak ipar, jaga diri. Kakak ikut kata kamu. Aku pergi sekarang. Kamu juga harus hidup. Langit terbelah.
Lari cepat. Apa? Apa monster ini? Kayu. Ini adalah. Di mana sisa-sisa keluarga Su? Kong Kong ada di sana, Su Chen tinggal di sana. Hamba ingin lihat apa gerangan yang berani menyentuh tubuh yang mulia. Nah, Apa ini? cari seekor semut pun jangan dilepaskan. Kong Kong, tidak ada orang. Kabur. Gali sedalam 3 kaki, tetap harus menggali dia keluar. Masih ada orang. Tangkap dia untuk Ham. Yang hidup. Tolong aku. Lari? Kenapa tidak lari? Jangan mendekat. Langit runtuh. Cepat lari. Kayu. Habis. Pergi, semua pergi. Terselamatkan. Kakek, kehilangan jejak. Warga memenuhi jalan. Saudara-saudara tercerai-berai. Sampah. Sekelompok sampah. Kakek, anak itu, Su Chen, benar-benar kabur. Kabur. Tutup kota. Jangan biarkan seekor lalat pun terbang keluar. Inilah akibat melawan kekaisaran. Surat perintah penangkapan kekaisaran. Su Chen, seluruh keluarganya akan dibunuh. Siapapun yang menyembunyikannya akan dihukum mati. Siapapun yang memberi petunjuk, dihadiahi 1000 keping emas. Dijadikan bangsawan. Kakak ipar, jaga dirimu. Tunggu aku menghancurkan kekaisaran, lalu kembali menjemputmu. Kekuatan tersembunyi. Kekaisaran ternyata tidak bisa dibandingkan dengan kediaman wali kota. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku harus di sini, membangun pasukan mesin. Kayu. Ular Xuanming 2 kepala. Racunnya meluluhkan tulang, cukup langka. Berani menyerangku diam-diam. Xiao Yuan. Aku datang. Xiao Yuan, pergi. Robek dia. Mau lari? Kamu pikir bisa kabur? Lari. Aku biarkan kau lari. Larilah. Kenapa berhenti? Barang bagus, jangan sia-siakan. Kebetulan butuh ahli bawah tanah. Lihat palu. Dasar pengecut, keluarlah. Berani rebut mangsaku? Kau cari mati. Cuma gitu, karena ini, tanaman merambat, biarkan api Xiaolong bakar jalannya. Xiaolong, Bakar habis semua hangus. bakar semuanya dengan api. Lihat kau masih bisa sombong. Kayu habis. Xiaolong, aku ingin lihat, apa jalarannya yang banyak, atau api saya yang kuat. Xiao Xiong, serang dia. Aku ingin lihat, sebenarnya benda apa itu? Ini pohon willow. Tumbuh anggota badan baru. Sepertinya ini harta karun, kira-kira paling rendah, setingkat raja binatang. Justru itu yang aku lawan. Xiao Xiong serang dia. Benar-benar sulit.
Trik kecil Xiao Yuan. Ini beracun. Lepaskan aku. Sepertinya harus serius Muwan. Naga kecil bergabung. Kekuatan ini lebih kuat dari sebelumnya. Tahap ketigamu sudah tiba. Manusia biasa jangan harap bisa menyakitiku. Api ini mustahil kepalaku. Kekuatan segini bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. Ketemu jantungmu. Tidak, jangan. Pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, matilah. Akhirnya, terjatuh. Terima palu. Ia bisa menyembuhkanku. Mulai sekarang, aku panggil kamu. Xiao Liu tunjukkan. Serangan dan pertahanan menyatu, juga bisa menyembuhkan. Dapat harta karun. Sisa-sisa keluarga Su. Akhirnya aku menemukanmu. Kasim tua akhirnya datang untuk mati. Menjelang ajal masih keras kepala. Perintah dari permaisuri iblis ini, tangkap hidup-hidup, bawa kembali ke istana. Hanya dengan kamu, si kecil imut, coba saja, kau akan tahu. Datang tepat waktu Xiao Liu. Agak menarik. Tapi hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa itu keagungan kekaisaran. So kuat. Hari ini aku akan bunuh bocah ini. Lalu menyerbu ke istana, ambil kepala permaisuri. Mu, selesai? Hei, sayang, serahkan nyawamu. 5 Raja Binatang Buas. Mustahil. Pantasan markas Tuan Kota tumbang. Jika aku bisa menangkapnya hidup-hidup dan mempersembahkannya kepada Baginda, Baginda pasti akan memberiku gelar 9.000 tahun. Hai Sida tua, apa yang kau omongkan? Kupu-kupu hampa, tangkap dia hidup-hidup untukku, yang hidup. Mau menangkapku? Kau tidak layak, beruang kecil, buat kupu-kupu itu pingsan. Tuan, aku. Xiao Liu. Sembuhkan beruang kecil. Tuan aku sudah tidak apa-apa. Xiao Liu bagus, mustahil ilmu kupu-kupu telah ditembus. Apa jurus lainnya? Tunjukkan saja cepat, sombong sekali kupu-kupu, hancurkan dia. Tuan, biarkan aku merobeknya. Kenapa menghindar? Hadapi langsung. Harus. Gaisan, tidak kena. Turun kau. Hahaha. Kupu-kupuku, bermain denganmu seperti bermain dengan sayang. Belum selesai. Tuan biarkan aku merobeknya. Hahaha, binatang jiwamu bahkan tidak bisa menyentuh bulu kupu-kupu mimpi. Tampaknya, kamu hanya segitu saja kemampuannya. MPH naga kecil. Jangan sia-siakan tenaga berlutut dan memohon ampun.
Aku akan memberimu kematian yang layak. Setiap kali dia berkedip, kakinya meninggalkan cahaya ungu, dan jarak maksimal